Sagari, mahasiswi program studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNJ. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN berbasis online. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan sebuah ide dalam membangun bisnis, apalagi di era sekarang banyak anak-anak muda yang ingin mencoba dunia bisnis. Berbicara mengenai ide kreatif, apa saja sih langkah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan sebuah ide kreatif? Nah, di sini kita ada 6 basic dari kreativitas itu sendiri. Yang pertama adalah suka melakukan observasi. Seseorang yang memiliki ide kreatif pasti selalu melakukan observasi atau pengamatan kepada dunia-dunia luar atau dunia-dunia bisnis. Yang kedua, melalui inspirasi. Ketika seseorang mendapatkan sebuah ide kreatif, biasanya terinspirasi dari seorang role model yang mereka sukai. Ketika mereka sedang melihat role modelnya, mereka terinspirasi dan menemukan sebuah ide kreatif untuk membangun bisnis. Yang ketiga itu ada knowledge, artinya ketika kita ingin mendapatkan sebuah ide kreatif, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan yang luas? Yang pertama, kita bisa membaca buku atau kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang memiliki bisnis atau pernah berjalan di dunia bisnis. Nah, ketika kita sharing-sharing itulah kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif untuk membangun bisnis. Yang selanjutnya itu kita dapat memperoleh ide itu dari implementasi. Artinya ketika kita sudah menemukan ide, sudah memiliki ide, bagaimana kita tinggal merealisasikannya. Artinya kita harus keluar dari cangkang kita untuk terus berusaha, untuk terus mencoba, untuk merealisasikan ide-ide kreatif kita. Yang selanjutnya itu kita bisa mendapatkan sebuah ide kreatif itu dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah berbisnis sebelumnya. Misalkan kita punya teman yang sebelumnya memiliki bisnis, jadi kita bisa sharing dan kita bisa melihat pengalaman dia untuk mendapatkan ide kreatif untuk membangun bisnis kita sendiri. Nah, yang paling penting dalam mendapatkan sebuah ide kreativitas itu, kita jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika kita sudah memiliki sebuah ide, jangan pernah takut untuk merealisasikannya. Masih berbicara tentang kreativitas, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita untuk berpikir kreatif? Di sini, kreativitas itu bukan sebuah talenta. Kreativitas itu bisa kita cari, kreativitas itu bisa kita pelajari, asalkan kita tidak takut untuk dikritik dan kita selalu berpikiran terbuka. Jika tadi kita sudah berbicara tentang kreativitas, sekarang kita berbicara tentang bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang melakukan aktivitas produksi seperti penjualan, pembelian, pertukaran barang atau jasa. Sebagian besar orang berpikir bahwa orang-orang yang mau melakukan bisnis itu harus sekolah tinggi, harus sekolah sampai kuliah. Tapi nyatanya bisnis ini bisa dilakukan dari kita masih muda, dari kita masih beraktivitas kuliah, sekolah, dan maka dari itu di video kali ini kita akan membahas bagaimana manfaat dari kita menjalankan bisnis. Yang pertama, dengan berbisnis kita mendapatkan edukasi lebih banyak, mendapatkan sebuah kreativitas lebih banyak, kita bisa mengasah kreativitas kita sendiri. Yang kedua itu bisnis mengajarkan kita berpikir bahwa pekerjaan itu tidak selalu ada. Artinya apa? Artinya ketika kita menjadi seorang sarjana, belum tentu kita langsung mendapatkan sebuah pekerjaan. Tapi kalau kita sudah bisa berbisnis atau kita sudah memiliki bisnis, pekerjaan yang tadinya kita pikir gak ada atau gak dapat, itu kita bisa terapkan di bisnis yang kita jalankan. Nah, selanjutnya jika kita melakukan bisnis, mungkin kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Contohnya gini, ketika kita anak muda yang kuliah atau sekolah sedang melakukan bisnis kecil-kecilan, ini akan membantu kita untuk mendapatkan uang jajan lebih banyak atau bahkan tidak mendapatkan uang jajan lagi dari orang tua. Nah, dengan berbisnis juga kita akan lebih paham artinya kerja keras, kita akan lebih peka terhadap peluang-peluang yang didapat untuk melanjutkan sebuah bisnis. Jika kita seorang anak muda menjalankan bisnis sejak saat ini,
kita bakalan paham apa artinya kerja keras, dan kita akan melakukan kerja keras untuk mensukseskan bisnis yang kita bangun, dan kita akan lebih peka terhadap peluang-peluang bisnis untuk mendorong bisnis kita lebih maju. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak hanya memberikan informasi tentang kreativitas dan bisnis, tapi saya juga memiliki narasumber yang baru saja membangun bisnis atau memulai bisnis. Bisnis yang dijalankan oleh narasumber adalah sebuah online bisnis. Produk yang dijual oleh narasumber adalah aneka ragam sambal. Sambal-sambal yang dijual oleh narasumber dibuat dengan bahan-bahan dasar dan tentunya ada resep khusus. Sambal-sambal ini diolah ketika ada yang memesan saja. Hal tersebut dilakukan agar cita rasa dari sambalnya tidak mengurang. Proses pembuatannya pun dilakukan secara bersih dan higienis. Sambal-sambalan memiliki beberapa jenis produk sambal loh. Ada sambal cumi, sambal matah, sambal cabai hijau, sambal terasi, sambal bawang, dan sambal teri. Kalian juga bisa cek Instagramnya di sini ya, dan jangan lupa di follow. Awalnya ide ini cuma sekedar iseng, cuma semenjak awal pandemi ini kan kayak di rumah aja, nggak ada kerjaan ngapa-ngapain kan. Sebelumnya juga udah jualan lain kayak dessert, tapi pengen coba hal lain lah, kayak pengen nih jualan sambal gitu kan. Udah banyak juga kan, cuma pengen yang harganya lebih murah gitu. Akhirnya ya udahlah, coba aja jualan. Iya, nggak yakin karena kan mikirnya kayak udah banyak nih yang jualan sambal, udah gitu harga ada yang harganya lebih murah juga, tapi ada juga yang mahal, tapi kayak coba aja dulu deh gitu, kali aja bisa insya Allah. Awalnya tuh yakin karena kayak orang tua, adik, keluarga tuh kayak nggak apa-apa, coba aja jualan walaupun banyak yang jualan di sana, kan beda wilayah, beda tempat ini kan. Akhirnya ya udahlah, Bismillah aja dulu. Pesannya, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berusaha. Gagal pasti, tapi namanya kita coba pasti bisa lah. Buat rezeki itu belakangan karena udah Allah yang ngatur. Jadi buat anak muda yang mau buka usaha atau yang udah punya ide nih buat realisasiin kayak pengen jualan apa atau pengen usaha apa, jangan takut buat coba. Kita coba aja dulu, insya Allah hasilnya memuaskan.